Hai hai minasan, jumpa lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat untuk minasan belajar bahasa Jepang dan budayanya. Kali ini kami akan membahas 7 festival Jepang Matsuri yang unik dan tidak biasa. Jika minasan memiliki ketertarikan dengan negara Jepang, pastinya tidak asing lagi dengan festival meriah dengan berbagai macam atraksi dan kegiatan atau yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Matsuri. Bagaimana tidak, di Jepang sendiri banyak sekali festival yang beragam di setiap 4 musim atau bahkan di hari-hari spesial dengan tujuan dan makna yang berbeda-beda. Festival ini biasanya diisi oleh berbagai macam tenda yang menjual berbagai macam makanan, mengadakan permainan festival, pertunjukan kembang api, dan bahkan ada festival yang melakukan iringan di sepanjang kota tempat acara dilaksanakan. Walaupun diwarnai dengan berbagai hal menarik dan meriah, sebenarnya Matsuri sendiri dasarnya adalah sebuah upacara kebudayaan berwujud ritual dengan berbagai tujuan. Contohnya seperti ucapan rasa bersyukur kepada kami atau Tuhan atau Dewa dalam kepercayaan orang Jepang dan lain-lain. Di dalam video kali ini, Pandai Kotoba ingin mengenalkan setidaknya 7 festival atau Matsuri yang bisa dibilang unik, tidak biasa dan hanya ada di Jepang. Selain hanya mengetahui apa saja festival tersebut, kita juga akan memahami tujuan dan makna dari festival tersebut loh minasang. Yuk kita cek bersama-sama. Yang pertama, Darumakuyo Matsuri. Festival ini adalah sebuah acara diselenggarakan sekitar bulan Februari setelah 1 bulan diadakannya Osogatsu oleh kuil agama Buddha dan dihadiri oleh berbagai macam kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Daya tarik festival ini adalah adanya pembakaran boneka Daruma yang dipercaya masyarakat Jepang sebagai boneka keberuntungan dan perlambangan harapan yang masih belum tercapai. Mengapa boneka Daruma yang juga menjadi boneka permainan untuk menemani anak-anak ini harus dibakar dalam festival Darumakuyo? Hal tersebut dilakukan dengan harapan roh keberuntungan yang terkurung dalam tubuh boneka Daruma akan sampai ke surga, sehingga dapat terkabulkan harapan-harapan orang yang mengikuti festival ini. Pembakaran diawali dengan seseorang yang meniup trompet kerang, para biksu masuk, pembacaan sutra, dan kemudian boneka Daruma yang sudah ditumpuk dibakar sampai habis. Yang kedua, Gion Matsuri. Salah satu festival Jepang yang dikenal oleh orang-orang ini adalah Festival Kuil Yasaka di Kyoto yang diadakan setiap bulan Juli bertepatan saat musim panas. Selain banyak kegiatan yang dilakukan pada festival yang sudah dimulai dari 1100 tahun lalu ini, biasanya akan dilakukan arak-arakan Yamaboko Yunko pada tanggal 17 Juli. Festival ini berasal dari sejarah tahun 869 di mana banyaknya orang meninggal karena wabah menular Jepang, dan festival ini diadakan untuk menenangkan arwah yang meninggal pada saat wabah tersebut terjadi. Selain itu, festival ini awalnya juga menjadi upacara ritual untuk berdoa kepada dewa penyembuh penyakit Susanoo no Mikoto. Yang ketiga, Obon Matsuri. Selanjutnya pada festival yang biasanya diadakan pada musim panas atau lebih tepatnya tanggal 13-16 Juli, Festival Obon adalah salah satu festival Jepang yang juga sangat terkenal bagi dunia internasional. Perayaan ini memiliki tujuan untuk merayakan kepercayaan warga Jepang atas kembalinya arwah leluhur yang sudah meninggal ke kediamannya dahulu untuk mengunjungi anak cucu mereka. Selain Bon Odori, yaitu tarian sebagai penutup rangkaian acara yang sangat terkenal. Yang unik dari rangkaian festival ini adalah pada hari pertama keluarga yang merayakan akan menyalakan api unggun kecil di depan rumah atau dibaca mukaebi yang dipercaya menjadi penunjuk arah bagi para leluhur untuk dapat berkunjung ke rumah dan tidak tersesat. Setelah itu, ada prosesi Ohakamairi, Uyo atau Kuyo, Okuribin, dan ditutup oleh Bon Odori. Yang keempat, Kaeru Tobi Matsuri. Masih diadakan di awal bulan Juli, festival yang diadakan di kuil Kenpusenji ini bercerita tentang seorang pria yang menfitnah dewa lokal secara tiba-tiba. Elang besar menggantungkannya pada sebuah tebing yang sangat tinggi. Pada saat itu pendeta dari Kenpusenji yang melihat merasa kasihan dan mengubah pria tersebut menjadi seekor katak agar bisa turun dan akhirnya kembali menjadi seperti manusia biasa. Festival yang diadakan di Nara ini akan mempertunjukkan pria berkostum katak hijau dan seperti melompat mendatangi pendeta agung dari kuil Kenpusenji dan dibacakan sejenis mantra penyembuhan. Hal tersebut sebagai simbol dari agama Buddha untuk mengabulkan permintaan dan menunjukkan ekspresi perasaan yang welas asih. Yang kelima, Hokkai Henso Matsuri. Festival selanjutnya adalah festival yang diadakan di prefektur Hokkaido dan sering diselenggarakan di kota Furano.
Sesuai namanya, yaitu Heso, yang berarti pusar, festival ini menampilkan tarian-tarian kreasi Heso Odori dengan memperlihatkan pusar partisipan yang didominasi oleh pria dewasa. Festival yang bertujuan untuk menyatukan seluruh masyarakat Kota Furano yang memiliki wilayah sangat luas ini sudah dimulai dari tahun 1969. Alasan lainnya mengapa Heso atau pusar menjadi nama perayaan ini antara lain karena letak Furano yang tepat di tengah prefektur Hokkaido. Daya tarik utama dari festival yang diadakan pada tanggal 28 sampai 29 Juli ini tidak lain dan tidak bukan adalah tarian pusar yang bahkan pernah tercatat sebanyak 5.000 orang yang pernah ikut memeriahkan tarian tersebut. Untuk menambah memeriahkan suasana, peserta festival pasti akan menggambar dan mendekorasi perut mereka dengan berbagai macam konsep. Semakin lucu dan semakin menarik dekorasi yang dibawakan akan semakin sukses festival Hoka Heso. Yang keenam, Takewari Matsuri. Dibaca Takewari atau yang berarti membelah bambu menjadi acara utama dari festival ini. Dengan dasar legenda seorang pembunuh Orochimaru, festival ini sudah diadakan sejak 1300 tahun lalu. Partisipan muda pria yang mengikuti festival ini mengenakan baju putih yang menutupi bagian bawah mereka, kemudian memukul bambu ke tanah sehingga terbelah. Pecahan bambu tersebut juga kerap kali dibawa pulang dan dijadikan sumpit agar diberkahi kesehatan bagi keluarga. Festival Takewari diadakan pada awal bulan Februari, kurang lebih pada tanggal 10 Februari bertepatan di kuil Ishibe, Kota Kaga, Prefektur Ishikawa. Tujuan utama dari festival yang diadakan masih pada saat musim dingin ini adalah harapan dijauhkan dari penyakit dan juga harapan agar mendapatkan hasil panen yang baik di musim berikutnya. Yang ketujuh, Honen Matsuri. Festival berikutnya mungkin bagi orang asing atau bahkan warga Jepang sendiri adalah festival yang tidak biasa karena Honen atau yang berarti festival panen ini merupakan festival kesuburan yang menggunakan dekorasi alat kelamin pria sebagai simbol acaranya. Berkat keunikan tersebut, banyak wisatawan yang datang untuk menyaksikan dan menikmati festival ini, baik warga lokal Jepang maupun turis mancanegara. Walaupun terlihat erotis, tetapi sebenarnya simbol pria tersebut dipercaya sebagai perwujudan kesuburan. Saat pelaksanaan festival ini tidak berbeda dengan festival lainnya. Pria yang dianggap bernasib buruk akan menggunakan pakaian putih keagamaan lengkap dan bersama menggotong omikoshi, yaitu kuil portabel yang mendekorasikan simbol pria berukuran 2 meter. Tujuan utama diadakan festival menarik ini antara lain untuk mengusir nasib buruk dan juga doa agar panen melimpah. Itulah 7 festival Jepang atau Matsuri yang sudah pandai kota perkenalkan untuk minasang. Selain demi meriahkan kota, kita tidak bisa meninggalkan fakta bahwa festival tersebut juga adalah bentuk ritual dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jepang ya minasang. Karena berbagai bentuk dan latar belakang yang menarik, pastikan untuk setidaknya saat minasang berkunjung ke Jepang atau tinggal di Jepang, jangan tidak merasakan euforia Matsuri ya. Sebenarnya masih banyak sekali festival yang ingin pandai kota perkenalkan kepada minasang, seperti Yuki Matsuri di Hokkaido, Akutai Matsuri, dan lain-lain. Tetapi semoga 7 festival yang sudah pandai kota perkenalkan di atas bisa menjadi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi minasang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, jamatane.